Hello guys, welcome back to Catsmon Podcast bersama Amon. Saya masih Amon sebagai host. Nah, kali ini kita akan membahas tentang maraknya hacking di era digital ini. Di era digital ini, di zaman sekarang segala aktivitas dilakukan melalui internet, terutama seperti belajar, terus bermain media sosial, berbelanja, bahkan sampai menyimpan data pribadi yang sangat penting. Nah, namun sayangnya masih banyak orang yang lalai dalam menjaga data pribadi mereka. Contohnya seperti menggunakan password yang mudah ditebak, membagikan informasi pribadi di media sosial, bahkan sampai mengklik link yang tidak tahu atau tidak jelas dari mana asalnya. Padahal hal-hal kecil seperti itu dapat dimanfaatkan oleh hacker untuk mencuri akun bahkan data penting seseorang. Banyak kasus hacking terjadi karena kurangnya kesadaran tentang keamanan digital. Ketika satu akun berhasil diretas, akun lainnya juga bisa ikut terancam. Selain itu, masih banyak juga yang tidak mengaktifkan verifikasi 2 langkah atau two-factor authentication. Nah, yang sebenarnya bisa membantu melindungi akun. Karena itu, penting banget buat kita lebih hati-hati menggunakan internet. Jangan mudah percaya pada link asing, jangan membagikan data pribadi sembarangan, dan gunakanlah password yang kuat agar data kita tetap aman di era digital ini. Nah, kita akan mengundang bintang tamu yang sangat-sangat spesial, yang terutama ada Lita, Disa, dan Rido. Untuk bintang tamu silahkan masuk. Assalamualaikum. Mohon. Ya. Halo. Halo. Oke, sebelum ke pembahasan ini, saya ingin Halo semuanya, perkenalkan saya Sarah Putri. Di sini saya sebagai bintang tamu. Halo, saya Tapi Triani. Di sini juga saya sebagai bintang tamu. Dan saya Muhammad Ridho Gunawan Lestari sebagai narasumber. Nah, dari itu saya masuk. Saya tuh agak penasaran apa sih kaitan hacking dengan cyber security. Oke, nah sebelum menjelaskan hubungannya, saya akan menjelaskan dulu apa sih cyber security itu. Ya. Oke. Nah, cyber security atau keamanan cyber itu adalah upaya untuk melindungi data, perangkat atau sistem digital dari serangan atau penyalahgunaan yang tidak bertanggung jawab. Nah, hubungannya cyber security sama hacking itu sangat erat, soalnya cyber security bertujuan untuk melindungi data. Nah, sedangkan hacking tindakan seseorang yang mencoba masuk ke sistem atau akun orang lain tanpa izin atau melakukannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pertama. Nah, pembahasan pertama itu kenapa masih banyak orang yang lalai menjaga data pribadi? Kenapa sih masih banyak orang yang suka lalai menjaga data pribadi? Kalau menurut saya ya, kebanyakan orang sekarang tuh kayak menganggap data pribadi kayak nomor telepon ataupun akun tuh hal yang sepele. Padahal kan itu tuh hal yang sangat berbahaya ya. Karena kan kalau sudah diretas atau sudah diketahui banyak orang bisa disalahgunakan. Nah, berarti kadang ada orang yang belum sadar bahayanya ya? Iya benar, apalagi kalau sekarang tuh kayak kebanyakan orang belanja tuh kan di online ya. Jadi kayak kadang ada notif atau mengklik sembarangan kalau ada notif gitu kayak Kalau ada linknya gak jelas ya? ya di pencet-pencet gitu, padahal itu tuh gak sepele gitu, bisa membahayakan. harusnya kita mencari tahu dulu bahwa itu tuh linknya benar atau tidak gitu ya. Tapi kadang juga sih benar juga itu tuh kadang saya juga sendirinya suka nggak sadar gitu kalau kebiasaan kecil itu sangat beresiko bagi kita semua itu. Ya, Kadang saya sendiri juga kadang merasa gitu saya tidak sadar mengklik sesuatu hal yang dapat membahayakan meskipun itu kegiatannya kecil. Itu kan kita harus sadar kalau sudah terjadi. Jadi itu mengenai data yang diretas. Nah, kalau ngomong data yang
gitu. Seperti apa sih kira-kira? Mungkin kayak panjang atau angka Simbol ya? dan simbol huruf kayak orang lain tuh kayak pusing apa sih passwordnya kok susah banget. Kalau yang gampang itu kayak misal pakai tanggal lahir, nama bulan atau Kalau kayak gampang udah diretas. iya mau diretas, apalagi kalau nyakupin passwordnya itu kayak nama idol K-pop kan itu gampang banget diretas ya oleh semua orang karena orang lain juga tahu gitu. Masih banyak yang kayak gitu. Orang yang kayak memakai satu password itu buat semua akun. Jadi kayak kalau satu akunnya Bocor. Iya. Semuanya juga kena ya. Ya. Jadi kalian jangan memakai satu Satu password password untuk buat- semua sosial media ya. Berbeda-beda ya. Kayak bahaya banget. Berarti Soalnya akutnya teh kemana-mana ya? iya kalau udah kena satu tuh di WhatsApp bisa kena ke semuanya. Apalagi kena ke bank. Kan bank itu banyak tabungan ya. Jadi jangan sampai orang lain tahu. Oh, Ya, kalau itu guys. yang link gimana sih? WhatsApp kita juga tahu kalau itu tuh Berbahaya. bahayanya. Jangan gampang percaya sama orang lain. Tiba-tiba seakan-akan gitu. Seakan-akan orang benar gitu ya? Jangan gampang percaya Yang banget mirip ya guys. OTP juga. Iya. Oh, yang biasanya minta OTP itu ya? Ya betul banget, padahal OTP itu rahasia dan nggak boleh dikasih tahu ke Disebar-sebarkan. siapa-siapa. Iya. Soalnya berbahaya ya guys. Nah, selanjutnya saya tuh ingin bertanya, kalian itu pernah ngalamin nggak sih mengenai hacking kayak gitu? Saya pernah berpengalaman kena hack akun bank, ya. Terus orang lain tuh masuk ke akun saya dan si orang itu yang hack akun aku tuh nge-transferin ke bank dianya gitu. Wah, kenapa dia bisa tahu itu sih? Ya gak tahu, aku juga bingung padahal udah pakai KTP gitu tapi tetap aja bisa bocor. Entah Mungkin dari kata sandinya gitu ya gimana? mungkin dari kata sandi mungkin atau kalau orang pintar mah emang bisa ya nggak tahu akunnya yang terlalu gampang sandinya gitu. Atau on gitu ya? Iya Iya, makanya orang pintar bisa ngeretas ya? iya makanya guys hati-hati banget ya. Eh, Pembuatan sandi itu Iya, harus harus berhati-hati. kalau buat yang lainnya ada nggak sih Apa? pengalaman juga gitu? Mungkin dari Indonesia ada. Kalau Disa mungkin nggak pernah ya soalnya dia nggak pernah enggak, cerita. oh, Dari iya. saya ada sih sebenarnya. Kamu apa? Wah, iya dong. Saya ke-hack akun. Akun apa tuh dah? Efek. Oh my god. Wah, berapa juta ya? Oh my god, berapa juta tuh? Tuh, ada konsep 7 juta lebih. Oh my god Wow. guys. Nah, kenapa tiba-tiba ke-hack? Itu Mungkin kenapa karena bisa jarang terjadi ya? awal-awal tuh jarang dipakai gitu Oh akunnya. iya. Epogannya berapa BTW? Terus Nah, 3 ada. Oh, my. Max ya? Iya. tiba-tiba lenyap itu. Iya. Yang Oh, betul. bisa ya? Jarang dipakai. Dulu tuh iya. Jarang dipakai. dibiarin aja Iya, gitu. terus Terus tiba-tiba hilang. oh my god. Apa? Itu bisa gak sih dikembaliin gitu? Kalau buat oh ya mungkin itu dikesampingkan dulu ya. Kalau kalian sendiri itu pernah gak sih tertipu sama yang OTP gitu yang orang lain itu tiba-tiba minta? Aku pernah waktu itu ada yang mau masuk ke WhatsApp aku tiba-tiba ngirimin OTP gitu padahal aku tuh udah masuk gitu. Kenapa tiba-tiba minta OTP WhatsApp Ada lagi? orang lagi tas. Makanya aku langsung ganti nomor aja akun. Pas ngalamin itu kamu panik ya? Pasti? Iyalah panik ya. Iya. Ini siapa kok ada OTP gitu? Aku Yes. takut banget dia masuk ke akun aku. Untungnya tuh belum pikirin. Iya, untungnya tuh. Ya untung gak wawan saya tadi ya yang bank itu. Iya, soalnya waktu yang bank itu akunnya masih kecil ya, kayak bukan kecil sih saya belum dewasa. Tapi udah punya KTP. Tapi itu kan KTP mama. Aku belum punya KTP waktu itu, jadi aku tuh ngerasa bersalah banget. Berarti serem juga ya Iya. dunia. Soalnya itu tabungan bukan yang aku guys. Berarti pengalaman itu bikin kalian sadar ya pentingnya bahwa Iya. menjaga password Menjaga itu, password. gitu. Nah, berdasarkan pengalaman kalian nih yang ditipu, ketipu gitu, terlepas akunnya, kalian itu udah nemuin gak sih cara menangani? Mungkin ya sekarang kita kan sudah dewasa jadi harus berhati-hati dalam menjaga data pribadi
Terus kalau kalian bikin sandi itu jangan terlalu gampang sehingga orang lain itu Dapat bisa meretasnya gitu. iya. Terus kalau mau upload sesuatu di sosial media, jangan mengupload data pribadi seperti kayak KTP, itu jangan banget ya. Terus kayak kartu pelajar mungkin yang masih pelajar, atau tiket kan bisa jadi ya, kayak password gitu. Dan juga harus menjaga ini ya dari yang link-link tidak jelas dari mana Iya, asalnya. jangan asal mencet aja Ya, intinya. asal tiba-tiba ngisiin data pribadi Iya. gitu, Ya. kayak Apalagi- password gitu ya. Pokoknya harus berhati-hati ya guys, soalnya di zaman sekarang banyak banget hacker ya. Ya, banyak orang yang ingin kita itu sengsara ya. Ya banyak orang yang pengen dapat uang tapi nggak mau bekerja, jadi dengan cara yang haram dengan gitu cara ya. yang haram kayak menghack bank orang lain itu sangat no dilakukan oleh. Jadi kesimpulan dari podcast kali ini, kita itu harus sadar, kita itu harus menjaga data pribadi, password, agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Dan jangan gampang percaya oleh chat atau email yang tidak mengetahui itu siapa. Dan berasal dari mananya. Sekian, terima kasih. Saya Osi Mamun sebagai host, pamit mengundurkan diri. Dan juga buat kalian yang telah datang, terima kasih atas waktunya dan telah meluangkan waktunya juga. Semoga pengalaman kita yang sudah diberikan Bisa cukup edukasi ya. ya untuk kalian semua. Iya. Bye. Ya, cash mau